Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang memberi petunjuk yang menguasai seluruh hati manusia. Tak lupa syukur kita haturkan pula kepada Allah, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa menikmati ketaatan kepadanya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan untuk menjalani Ramadan. Marhabannya Ramadan, bulan yang penuh mulia. Para hamba dimotivasi untuk mendapatkan diri kepadanya. Secara umum, ketika kita melakukan ibadah, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, apa yang kita lakukan sebelum beribadah. Yang kedua, apa yang kita pikirkan ketika beribadah. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan setelah beribadah. Di kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan tips menjalani Ramadan. Ada yang perlu kita sampaikan. Yang pertama yaitu memperbanyak doa. Berdoalah memohon Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan kondisi sehat jasmani dan rohani, agar kita beribadah dengan maksimal ketika bulan Ramadan. Kita meyakini salah satu yang kuasa bisa mengendalikan diri kita itu hanyalah Allah. Mengendalikan dengan kemudahan yang berupa kemudahan beribadah kepadanya. Berdoalah kepada Allah agar kita diberi pertolongan dan kemudahan untuk beribadah kepadanya, karena Allah bisa menolong kita. Mu'ala bin Al-Tabi'in pernah berkata, para sahabat sebelum 6 bulan Ramadan mereka berdoa agar mereka dipertemukan dengan Ramadan, dan kemudian setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka ketika bulan Ramadan. Satu harapan yang luar biasa yang mereka lakukan yaitu dengan beribadah di bulan yang penuh keistimewaan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang tidak bisa kita sia-siakan. Yang kedua yaitu memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah. Dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati, dialah noda bagi hati. Rasulullah SAW menggambarkan penyakit hati. Sesungguhnya orang yang melakukan maksiat, maka Allah akan memberi satu titik hitam di hatinya, dan ketika mereka meninggalkan maksiat itu, maka Allah menghapus satu titik hitam di hatinya. Dan ketika melakukan maksiat kembali, maka Allah akan memberi satu titik hitam hingga menutupi hatinya. Itulah yang disebut aron. Allah pernah berfirman satunya dalam firman-Nya, sekali-kali tidak demikian, apapun yang mereka usahakan itu benar. Riwayat Tirmidzi. Jika kita membuat kesalahan, maka kita siap membayarnya, ataupun dengan kafaroh maka siap membayarnya, dan itu terkait dengan hak orang lain, maka kita siap untuk meminta maaf kepadanya. Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa mereka bertobat dari perbuatan dosa, maka mereka seperti tidak melakukan dosa tersebut. Maka bertobatlah untuk menghindari maksiat, untuk menghindari dosa, agar kita tidak masuk ke neraka. Yang ketiga yaitu membiasakan diri dengan hal yang baik. Kegiatan yang kita lakukan secara mendadak, maka hasilnya tidak maksimal, karena manusia akan menjadi baik. Semuanya butuh proses, tidak semua hasil dengan instan. Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Barang siapa melatih diri dengan kesabarannya, maka Allah jadikan dia penyabar. Dan juga siapa yang melatih diri untuk cukup, maka Allah beri kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Umumnya ada 2 amalan besar yang kita bisa lakukan di dalam bulan Ramadan, yaitu berpuasa di siang hari dan membaca Al-Quran habis di malam hari, atau yang disebut tadarusan. Latihan sabar membaca Al-Quran agar kita semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, agar kita bisa menyelesaikan 1 juz dalam 1 hari. Mungkin
Demikian rukun dari saya agar kita semangat menjalani bulan Ramadan dengan penuh berkah. Bulan yang penuh berkah ini dengan semangat beribadah kepadanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.